Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita berkumpul kembali, walaupun beberapa teman kita tidak semuanya hadir, tetapi kita bersyukur semoga mereka di mana berada tetap sehat dan walafiat. Pertama-tama saya hormati Bapak Penasehat yang selalu berkontribusi buat kita, walaupun wakil dari Penasehat yang bisa berada. Begitu juga buat rekan-rekan seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. Untuk acara kita malam ini adalah bagaimana kontribusi kita ke depan supaya dirikan Kabupaten punya action. Kita itu harus ada aksi. Harapan saya dari rekan-rekan juang harus memberi saran, masukan yang akan kita kerjakan ke depan, dan ini harus kita lakukan bersama-sama. Dan selama awal bulan kita sudah melakukan kegiatan audiensi ke kebetulan dari BB ada itu pegawainya Bapak Kodenis Anggaran dari PSI, di mana beliau itu kita hasil audiensi dia bersedia memberi waktu untuk ospek yang akan dilakukan nanti di kantor divisi pusat, dengan catatan kita harus menyiapkan tempat dan harus mendatangkan orang minimal 120 orang. Artinya kita rekan-rekan sekalian harus ikut pelakunya di dalam, dan ada uang sakunya, dan juga ada makanan, nanti ada narasumber. Itu nanti beliau memang sama saya di bulan 4. Saya harap kita bersinergi, boleh membawa keluarga karena orang sakunya atau siapa 120 orang minimal, apa targetnya bisa lebih, paham ya? Nah itulah hasil kami kemarin audiensi di kantor DPD. Baru di minggu kemarin kita sudah buat surat audiensi ke 3 pihak, yaitu ke kantor wali kota, Kodim sama Kapolres. Tinggal menunggu waktunya. Harapan saya suatu saat kita dipanggil, ada bersedia mereka video itu ada waktu minimal kita ada 10 orang, jadi kita harus standby. Setuju orang-orang? Nah, lalu yang sebelum tadi masukkan saya bilang, saran saya setiap orang harus memberi kontribusi saran biar ada action kita. Seperti yang saya bilang, boleh untuk kita olahraga, boleh untuk seni, boleh untuk antar ormas silaturahmi atau tokoh-tokoh agama ataupun tokoh budayawan, dengan catatan supaya organisasi kita ini benar-benar luas, tidak tertutup. Jadi kita itu harus bersinergi baik di dalam lingkungan, dan sesuai untuk visi misi organisasi kita harus terbuka dengan yang sifatnya toleransi, rukun, solidaritas, dan bergotong royong. Jadi buat teman-teman, saya kasih waktu buat kalian untuk mengisi. Nanti kita akan baca. Jadi pembagi identitas itu benar-benar dari kita. Kalau saya pribadi, kalau ada dari teman-teman sekalian, kita diskusi. Jadi adalah aksi kita, action kita untuk demonstrasi Jakarta Pusat. Paham ya? Dan ini harus kita lakukan. Jadi untuk bulan depan itu mengutamakan anggota kita ya,
itu targetnya 120 orang oleh mengajak saudara. Itulah artinya organisasi kita ini. Kalau kita silaturahmi selalu ada win-win solution, yang artinya saling menentukan. Jadi yang saya lihat di organisasi yang positif harus bisa memberi kontribusi baik waktu, baik dari segi pandangan, dan itu harus kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Itulah sepatah dua kata dan saya terima kasih. Oke, untuk berikutnya kalau bisa satu-satu lah ya memberi kontribusinya. Bisa dibacakan, tapi kita tulis. Sekalian perkenalan dulu dari yang baru ini, tapi anggota lama. Ekspor lama ya, anggota lama. Ya, boleh. Ya, dimulai dari kanan aja kan. Ya, nanti ke sini. Oke, gimana? Kita setuju ya? Kita mulai sekarang. Ya, itu ya. Oke, kasih ke ibu. Ibu bisa waktu sekretaris. Tulisin. Boleh perkenalkan juga namanya. Selamat malam Amang, Ito, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Linda sendiri. Saya punya kerinduan masuk ke PBB ini untuk bisa berkontribusi dengan PBB. Semoga Tuhan izinkan untuk saya bisa berbakti di PBB. Sudah lama saya punya kerinduan, tapi kerinduan saya ini belum saya sampaikan kepada ketua kita. Tapi semampunya saya mau sampaikan di sini, dan kemudian nanti semoga Tuhan kasih jalan dan kasih solusi. Karena selama masa pandemi kita semua berada di rumah, itu banyak hal yang kita pelajari, hal-hal baru yang kita pelajari. Selama ini kita fokus untuk kegiatan kita lokal saja, sementara kita lupa untuk, bukan lupa sebenarnya, kita bawa masalah-masalah global itu ke PBB ini, ke perserikatan kita ini. Contohnya, kalau kita lihat di YouTube sekarang ini, banyak sekali masalah-masalah global yang dapat kita akses di YouTube, di Google. Yang saya mau sampaikan saat ini, tapi saya bukan ahli di bidang itu, saya hanya mau sampaikan dua hal, dan kemudian nanti kita bisa sama-sama mencari sumber yang bisa menyampaikan informasi yang ahli di bidang yang saya akan sampaikan ini. Jalan Sumber Batu, RT 12 RW 4, masuknya Kecamatan Kemayoran. Nah, awalnya saya bergabung di PBB ini, sebenarnya kalau diceritain lagi, aduh sedih banget ya. Jangan kan? Kalau diceritain lagi kayaknya saya sedih banget. Ya, enggak apa diceritain dong. Cuma sempat ya saya mengakui bahwa sempat selama bergabung di PBB itu sempat vakum juga, sempat yang namanya nggak ada waktu. Benar kata ketua tadi ya, di mana berkumpulnya satu organisasi, memang sih sebenarnya nggak harus mematikan, nggak harus yang namanya organisasi itu tuh membelakangi kepentingan pribadi, ya kan? Cuma hitungannya orang yang berani terjun ke dalam organisasi itu ya harus bisa mengatur waktunya, terus berkolaborasinya, terus bersosialisasinya. Jadi untuk sementara ini
Ya, saya hitungannya bergabung lagi. Bantu saya, kita mari belajar bersama-sama. Itu aja. Terima kasih. Mantap. Gurih. Ya, harus ada nggak? Apa masukan atau kontribusi yang akan kita lakukan? Itu kemarin nggak apa-apa, kasih dulu. Tapi waktu itu kan di puskesmas masih berjaga masalah tuberkulosis. Kalau ada link, siapa tahu kita bisa rame-rame periksa gitu. Ya, siap. Kalaupun kalau untuk yang ikut tadi tanyakan di puskesmas, kebetulan saya itu masih statusnya memang masih berkader di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, yaitu sebagai kader kesehatan tuberkulosis. Nah, yang sekarang bekerja samanya dengan suku dinas kesehatan dengan dulu pegang dulu, sekarang YARSI, rumah sakit YARSI. Jadi tetap masih bisa. Kalau semuanya ada informasi apa, semuanya ada, ya maaf jangan sampai ada sih kena TBC, terus orang itu juga BPJS atau bagaimana, kita siap untuk bantu. Sebelum kita itu main berapa, main berangkat periksa dini kesehatan. Ayo boleh. Ayo perkenalan. Berjolo kita untuk melatih di balasan dan malaman tubuhan ini alalnya kita kesehatan. Jadi perkenalan sama diriku Amar Buar Mario Tambah. Kalau tinggal dulu di Cibarusa, Jawa Barat atau enggak? Jeruk kan? Nah, kalau status masih jomblo ya. Kalau Karejo kan udah di Cibarusa, karena di Sumatera ada pengibar LS. Kita ada untuk Jakarta Pusat kan. Kalau orang Karejo sendiri kan, taruh itu soal itu tanah. Jadi di bola setelah memang setelah kembali lagi kan serupa dua tiga. Kalau masalah tu organisasi memang perlu kita adhersi ya, baru silaturahmi tu organisasi lain itu terutama. Kalau masalah kedekatan biasa mungkin hampir dua orang ya. Yang kemudian kita ikut besar dalam saya. Karena orang membuat ibu Nabi asal kita berkembang. Soalnya kan Pak ini selama 4 bulan. 4 bulan ada di hutan. Tapi kalau dia kesal, yang betul orang. Karena kemudian kita megang saya. Kakin bak unsong najur kan sebuah kita bergerak songan medokon di songan do alat aerogarmet hidup satu rasa satu jiwa kan asal kita pun sadar kita tali rata itu terutama tali raton baru berkembang kita belum memang bola jarak jauh lah. Olah ini memang karena mudah lebih kan jarak jauh yang alami kolong nirwani baru dengan pendapat bersatukan bangga sebuah ini tak masih kenalan teman-teman karena sedar kita dulu masih sedar sesama lain kan nah ini bukan lewat dua Ya. Luar biasa walaupun kampung atau provinsi masing-masing jauh bersama. Dulu belajar kita tujuan mengasai dilihat dulu kita kayak paslon rayon. Oh penerudi mah baru kalau udah dulu tinggal di Kemayoran. Ini orang keluarga deh. Apa tahu urusan ini BBC Jakarta Pusat siap mendukung mau oleh
Buat teman, dan waktu itu bilang, kita selalu setelah mempertulung baru itu kedua, dasarnya mau, aku mau minta maaf dulu, narong lo, saya ada masalah video, kasus menghubungi Pistano, buat turun kementerian, buat Mabes Polri, menghubungnya, kita PBB narong di Jakarta pusat tahun asabui, walau mendorong asabui tampil, muncul kembali, hingga walau kami laku, anak-anak mau pasal yang juga bisa dilakukan, dan sekretaris negara, alawat Mabes Polri, alawat Menko Polkam, alai, semua sinangin kan ada balasan sen Menko Polkam, alai sen Komnas HAM mengarau dan Anis Tanah mengarau mengaku Dia berkata persoalannya apa? mafia tanah. Mafia tanah. Kasus dan medik di garap pengusaha di rumah proyek itu soal hukum laporan Di kita. di dalam ganti ruginya, tapi ada surat kita ngomong Enggak. Jelas di kita di dia di Rio di Riau. Itu perlu terbatas. Karena kan di Indrahulu Kabupaten Riau enak. Indra Hilir. Jadi kemudian kita PBB Jakarta Baru bahasa yang untuk siahai Menko apa sebenarnya Menteri Agraria Dr. Rosi Sileleng memang ngaruh rencana kuning itu Komisi 3 yang membangun berkas Sudina laporan berkas Suna menangani hanya Sudina alai ada semua kecil DPR sebagai terbengkalai waktu di berbuih uang mencaraku uang mencarata asal bujur titik mual untuk si Rosi Sileleng selalu bentuk buku Tuhan balik dulu selama memang disuruh ni pengusaha tapi dah kalau izin dengan polisi kalau izin numpang tapi ada perjanjian dengan aku di Hudaya sekian hektar sekeluruhan tapi digarap dan tanah ngehubung di Jakarta dan tanah di sini ngehubung di Jakarta dan ngehubung di istana ngehubung di menteri orang menteri ngehubung yang diperoleh ngehubung menteri jadi nak panggil tu PBB Jakarta Pusat terlebih kedua walau cara kalau mau kedua sebelum tampil di publik dua baju pangkat si menteri agraria sonari dengan siahai kegiatan pertanahan sepertinya karena termasuk orang kepala desa di sana sertifikat dari bagian si Jokowi bagi dijual kepala desa orang buktinya dia mau jual kasus orang terbengkalai rencana dia yang di DPR Komisi 3 yang nggak berkata di saya memang selama siapa aku mau dalam usul memikirkan bukan begitu hal Jakarta bukan itu lagi itu istana aku nak balik kau jadi menurut tolong kita PBB wah asabui kajukan untuk si Rosi Sileleng ini saya doa si Menteri Agraria Sonari bukan itu setelah itu adalah untuk di Australia suara ubion serikat lama betul Indonesia tanah abang satu Oke, saran memasukkan yang definisi Jakarta Pusat. Jadi dihina benar bersatu Jakarta Pusat. Walaupun pada waktu kita masih ada manusia kembali, bahasa Jakarta Pusat pun asal kita kembali di bumi. Saya merasa bahwa asal kita di PBB Jakarta Pusat mas tolong kita. Nah, soalnya bisa dibilang termasuk al sendiri. Moga-moga bila Tuhan kesehatan kita kembali untuk mengajukan apa yang kita rencanakan di Jakarta Pusat. Oke. Ya, lanjut. Seluas, memang setelah
Uji betul. Nanti lama proses bijak termasuk lama. Betul-betul jauh masuk kepada Tuhan yang suka berbeda. Itu cukup tahu bagaimana berhubungan dengan dirinya ya. Saya sangat paham sekali, sangat tahu bagaimana si tanggal itu pecah, tanggalnya si bawah ini pecah. Harapan saya kepada Tuhan tentunya dipegang oleh sumber jatuh buat dan saya sedang percaya. Saya juga pernah dulu di dalam kerja kedua di pusat-pusat. Pusat itu dari segi Pak saya tolak dan presiden. Kalau masalah seorang memang rumit juga, sangat rumit, karena tidak semua warga di Jakarta Pusat tentunya ya mau tidak tetap begini, dan tidak semua juga mungkin kita ini yang ada di saat ini dulu warga Jakarta Pusat, ketika keluar masuk dan banyak kepentingan, banyak pekerjaan mungkin usaha dan bisnis atau apa, akhirnya kayak seperti lain ini lah, ini kan sebuah usaha, akhirnya di Jakarta Pusat, tetap lain. Jadi saran saya begitu ya, Anda saya berpikir begini, di Jakarta Pusat harus seperti pohon dulu, pohon yang besar, yang kurang. Tapi nantinya pun akan kokoh. Jika BPJ ini kuat, kokoh dan berdiri, eksekutif apa begitu banyak yang kita lakukan, percaya banyak yang kita lakukan. Pertanyaannya apa kita berkokoh? Kokoh kan kita berdiri. Ya, saya Abang baru melihat secara keseluruhan kita sah di SKK, terus secara ketiga pilar kita sudah jalan. Artinya apa? Secara keseluruhan struktur kita udah ada semua yang fungsinya. Abang baru datang, jadi makanya saya bilang, nah organisasi besar itu akan ada action. Kalau secara keseluruhan, kalau SK kita perlu, ya, makanya saya minta dari anggota itu, dari sinilah dapat lalu pikiran yang dikembangkan, dimulai dari mungkin teman-teman kita dengan jual. Jadi kita bisa menjadi punya dicintai masyarakat lah. Jadi melalui kegiatan itu amal, bukan hanya melalui orangnya, paham ya? Jadi tadi abang sudah tanya itu secara SK kita sah dan kita juga tercatat dan secara kepengurusan itu sudah ada peluang, sudah. Jadi makanya saya minta tadi apa action kita untuk selanjutnya. Kalau sudah ada action kita, bagaimana untuk eksekusinya? Artinya bagaimana untuk pendanaannya? Ada amal yang saya lihat waktu ditambah walaupun zombie. Nggak ada, makanya hanya memang doang. Jadi semua anggota itu maunya aku ini, tapi tidak mengerti arti jabatan. Sebenarnya saya bukan pelaku, bukan dari organisasi, tapi harus saya mengerti juga. Makanya harus dari anggota itu dapat, artinya sementara amal dan organisasi lain seperti ini, kedua itu harus bagus. Makanya itu harapan saya malam ini. Saya minta dari anggota memberi masukan apa action kita, apa yang kita lakukan, apakah hanya kita dapat nama doang, itu tidak bernilai. Seperti itu. Jadi kalau soal SK kita udah penuh. Dan dalam minggu ini kita pasti udah jalan audiensi kita. Kali itu udah jalan dan berarti langsung disusun dengan kegiatan. Begitu apa? Oke, kita begitu.
kalau ini yang pernah saya tahu yang saya lakukan beberapa anggota yang mengetahui mungkin kita bisa lakukan dengan ibadah kita beberapa anggota, karena kalau bagaimana kita menjadi pasukan dari luar protes itu sangat kuat dan tidak kita harus bertolak pohon. Kalau pohon itu bisa kita bisa berapa yang baik. Saya kira itu ada paling tidak yang mungkin ada supaya itu perlu untuk aparat anggota. Ya, pasukan saya bilang. Terima kasih. Selamat malam Mas. Halo. Saya mau memberikan saran atau apa? Saya memperkenalkan dulu. Saya orang Kampungan, kami dari Gaji Tanah Abang. Kalau saran dari saya sih kuat. Negara ini memang dikaji masih patuh gitu. Masih menunggu perintah dari ketua. Ini masih takut. Ini mau kalau saran kami saya masih menunggu perintah dari ketua. Yang kedua, semua terima kasih juga untuk ketua yang sudah memberikan tempat di sini dan jawaban makan-makannya. Sangat amat terima kasih. Jadi saran saya kami masih menunggu itu Pak. Tinggal dari ketua, kami juga siap sedia perintah dari ketua. Terima kasih. Oras. Selamat malam, nama saya Daniel dari PNJ Tanah Abang. Terima kasih Ibu atas undangan hari ini. Kalau saran dari saya, kira-kira yang bisa membangkitkan semangat perang juang itu apa itu Ketua? Ini perlu kita pikirkan sekali lagi Ketua. Saya selalu berpikir bagaimana ini PAJ supaya berkembang. Sekarang saya rekrut, ya itu sudah tetap jadi pelangkul kita untuk menjadi tetap semangat. Kalau saranku Ketua untuk DPC dan ke depan dari PBB, mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lebih sering kita bersilaturahmi. Saya rasa sih cukuplah Ketua sementara ini. Terima kasih. Oke. Salam semuanya. Nama saya Isman Sulaiman. Memang kalau kepada pemuda sangat benar. Selama di Tanah Abang itu semuanya rapat. Banyak cara nanya saya. Belum banyak kalangan anak. Benar. Mulai dari setahun, enak. Waktu itu memang setambah rame. Jadi masih semangat ya orang. Kami berbeda ya kan? Apa? Makin lama. Ayo, naik buaya turun dengan. Memang dengar keping nation. Ini kan sosial. Ya tahu udah kosong lagi. Udah berapa tahun lah mulai saya di Tanah Abang di mandatnya. Oke. Saya kata PBW ini mahalak kita harapkan anak kita foto anak diraja dan sudah dia anak diraja alat kita Batak khususnya tidak bisa diatur. Terus terang memang semua mau pemimpin semuanya. Makanya saya mau nanya solusi gimana caranya ketua ya teman-teman kita apa ini orang Batak ini biar para dokter ngalim tu di mama katai ngahi rumah katai ini tuh nanti yang ruang gimana ya bingung saya apa karena apa mengharap tuh pas-pas tuh hidup saya pas-pas ini ngapain saya kesana ngapain ke sosial mungkin gitu kali pikirannya ya mungkin karena hidupnya masih pas-pasan gitu loh. Mungkin dia karena pakai sepatu tapi daftar berapa penting tapi yang dapat dapat lah ya udahlah boleh tak kosong gitu loh. Jadi menurut saya memang boleh terbentuk kami mudah-mudahan makin itu terbentuk biar kasih mudah direkrut mudah-mudahan cepat memahami marah sebetulnya mudah-mudahan di grup kan melalui 15 orang lah di grup WA kami anggota PBB
Serikan din namin ang matuto na ako na gawin namin. Ala na, kan? Ako pagkaluar sige. Jadi, maka nagtuturbahan ko sa asabuhin ko ang kalunganon niya teman ni lawa apa pala. Weh, alam mo dito kan? Weh, ito. Happy isa. Ang mga rajili. So, iya ta. Alam na. Ini apa? Ha? Ini. Kece, wala mo sa tabo. Makana, malum magkadua. Ang modita na bagi, ala na ng mga ismartulo doon. Di hais pagi-pagi, alaman na tayo. Jadi malum modita na makale. Utawar, itu para sahabat nan, gudang mata sih. 90 kakak orang patay. Utawar, mang, pada mang. Aku berencana dapat KPM. Aku nanya nak. Apa yang sudah polisi? Pensiun polisi. Waduh, ada guna kita. Aku nanya nak. Tuhan baik-baik. Mereka pengen jengkalan. Iya, jadi imak itu. Sebenarnya apa terbentuk PAC Tanah Bangun. Yang kedua udah berapa kita kalau kata nggak usah 15 orang aja kan 15 orang Hah? 15 ada kita cuman itu aja yang penting kalau menurut aku tadi biarlah terbentuk tarik Kemayoran ada dulu dan itu akan sekali dilatih gitu kan ada di Kemayoran ada di mana di Senen itu maksud saya biar rame sekali ngelantik kan video bagus kalau orang Tanah Abang aja nggak enak nggak rame jalan, gak rame. Kalau bisa ada Senen, ada Kemayoran sekali ngumpul semuanya. Itu loh ketua. Jadi rahmatannya mahita ketua ini, siang dia makawan dongane, dia rohana, laho PPB dia. Alana, orang ini masuk aku. Nama orang banyak aku itu, kita nama ini kurang kelepatan. Banyak tuh. Ale, jangan naik, nasong jadi nanti. Kami ada yang gebrakan manang ana masa di mana soalnya terus belum mungkin tergerak nih nasinya PPK nih gebrakan di Tanah Bangun tak apa kejadian itu kayak maaf nih orang tua lain meninggalkan kami aja cuma berdua dan orang tua kalau dilihat kami rame mungkin datang rame dilihat mungkin rame dalam pembadok mungkin bisa jadi orang tua lain yang meninggalkan nggak ada dilihat baju merah kami aja pakai baju biasa. Wah, gimana nih gitu? Itu yang pikir. Kalau dilihat kami rame mungkin pasti orang tertarik nih sama PBB. Kalau dilihat satu orang, mudah. Tapi kalau dilihat kita rame-rame yang kayak kejaksaan, orang juga tertarik. Wah, kompak tuh PBB baik nggak dong? Jadi soal ini makanya syaratnya dulu, gue nang secepat dengan dulu terbentuk banyak. Sebenarnya semuanya masuk di Senen, Kemayoran ada sekali lantik. Itulah saran saya kita doakanlah sama-sama biar PBB ini makin maju lah, makin jaya. Ya sebenarnya udah harum nama PBB ini, ya kan? Udah harum. Bagaimana kita Jakarta Pusat ini terdepan lah dari yang lain-lain. Karena ini karena garda terdepan Jakarta Pusat. Setahu saya memang dibilang itu dulu ring 1 garda terdepan. Jadi itu loh. Jadi belajar sama penasihat kami boleh dong saran-saran untuk Tanah Abang khususnya. Kan pos kami biasa-biasa aja posko. Dulu udah terbentuk kami ada posko BPKI Banten. Bang taruh sini sebelahnya PBB. Langsung saya update. Taruh sini PBB ya. Oh nggak apa-apa di Citarum. Di bawah pohon seri ada itu posko. BPKB Banten sebelah ada situ spanduk PBB lah. Tadi cuma BPKI Banten. Langsung kami undang ketua BPKI Banten Tanah Abang pas rumah restoran itu Banten datang ketua itu kami langsung kenalan itulah sekarang ada posko kami tapi posko yang apalah di bawah pohon seri yang jelas BPKI Banten PBB jadi kami bersinergi di situ jadi kalau bisa biar lalu maju PBB Tanah Abang Senen, Kemayoran kayak dulu-dulu sawah besar semua langsung diapanya. Belajar dari Kemayoran tadi lapangan, dari sini kami ya dari Kemayoran. Nah itu udah lebih sinergi kita sama-sama gimana caranya dibentuk lagi, ya kan? Itulah. Jadi soalnya mau kedua, kalau ada yang kurang lebih perkataan saya mohon minta maaf. Terima kasih. Salut. Baik nanti saran kok.
Selamat malam. Halo. Ustaz Alhamdulillah. Nama saya Effendi Hutapuru, tempat tinggal di Tanah Abang. Mungkin nerusin aja sedikit. Di PBB Tanah Abang PAC ini banyak sekali kendaraannya sebenarnya ini. Banyak. Ya. Ini aja cuma personilnya cuma 4 orang. Yang daftar 15. Jadi masukan kami ini supaya ketua bagaimana supaya kita lebih mantap lagi ke depannya gitu. Itulah saran kami minta supaya arahan ketua itu ke PAC Tanah Abang itu gerakan gitu. Apa kekurangannya dan kelebihan itu kan kekurangan itu saran kami ini sebagai masih mau berkembang lah sebenarnya, cuman karena kalau nggak ada induknya juga kan bingung juga kemarin kami ini kan gitu. Jadi saran kami supaya ketua kasihlah saran masukan yang positif lah. Itulah sedikit dari saya di forum kita malam ini. Terima kasih. Ketua, walaupun kami Tanah Abang masih panjang lagi, tapi kemana-mana pun ketua kami disuruh, entah ada apa ini kami siap ketua. Walaupun kami PAC kami belum terbentuk, belum apa, tapi kalau ada acara-acara apa kedukaan kita, kami siap untuk menghadirinya. Terima kasih. Terima kasih ya dari pembicara pertama tadi, dan juga sahabat saya semuanya sudah banyak masukan yang kalau itu kita kerjakan itu akan membuahkan hasil yang baik, terutama di bidang ekonomi ya saya kira ya. Kenapa orang tidak banyak hadir? Tentu ada di kaitannya dengan ekonomi. Ya kalau umpamanya tadi dibilang sama Mang ini Tanah Abang, ya tentu pikirannya kalau sudah datang berkumpul ya ada makanan atau dan lain sebagainya. Cuma kalau menurut saya, kalau dari saya ya di sini saya kebetulan di penasehat, padahal saya tidak banyak yang bisa yang saya nasehatin. Tapi saran saya begini loh, kita kan di sini saling mengenal wajah, tapi profesi kita di sini kan nggak tahu profesi masing-masing. Jadi saya maunya kita anggota yang hadir di sini harus bisa saling membantu minimal informasi untuk pekerjaan. Contohnya saya profesi saya berdagang di Pasar Senen. Saya usahanya dagang baju second. Saya mau membantu untuk mendampingi kalau ada yang mau berdagang di Pasar Senen jual second. Minimal saya bisa membantu untuk berbelanja. Kira-kira contohnya ya, dagangan apalah yang laku di sana. Nah, karena kalau di tempat kami jualan ini di Pasar Senen, peluang itu masih ada. Buat teman-teman dagangan abang mungkin kan lingkungan bisnis ya. Kalau ada yang mau berdagang, ya kita cari tempatnya bersama-sama ya. Nanti kalau ada umpamanya mau berdagang, dagangan apa kira-kira yang cocok gitu ya, saya siap mendampingi. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Lalu yang kedua, kita kan di sini karena beragam profesi, kita mungkin di sini sudah punya anak yang sudah dewasa kali ya, yang sudah lulus sarjana. Mungkin di media sosial kita di DPC itu bisa menyampaikan ada peluang kerja di sini gitu ya, supaya anak-anak kita pun tidak menganggur. Nah, kalau anak kita tidak menganggur, tentu orang tua juga senang gitu lah, nggak terlalu beban. Nah, karena apapun yang kita sampaikan di sini, apapun yang kita bicarakan, kalau ekonomi kita memang kurang, ya kurang mendukung, organisasi apapun nggak bisa berjalan, ya syukur. Saya tahu abang semua ini pengorbanannya ini ya sungguh-sungguh sangat luar biasa.
kalau di PAC Senen, saya dulu di sana juga termasuk anggota, sampai sekarang kurang saya lihat. Nah, tapi ya puji Tuhan, kedua kita dikasih banyak berkat dan dia mau ya membagi berkat sehingga DPC ini pun bisa berjalan dengan baik. Tapi intinya yang perlu kita bicarakan di malam hari ini, bagaimana cara meningkatkan ekonomi anggota. Kalau ekonomi anggota itu berkembang, tentu untuk membayar iuran pun minimal nggak susah banget. Tapi kalau saya lihat kemarin masih banyak yang belum memberikan kewajibannya. Padahal iuran itu kan tidak terlalu mahal lah, lebih mahal lah sebungkus rokok daripada iuran per bulan. Memang sepele sekali ya. Ya memang saya berbicara begini, saya mohon maaf ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Katakanlah ada yang kecelakaan, ada orang tua kita yang meninggal di kampung, ada keluarga kita yang dekat di Jakarta ini. Tentu kalau mengharapkan sesuatu dari organisasi, ya kalau nggak ada dananya nggak bisa berjalan. Jadi salah satu yang marilah kita memberikan apa tanggung jawab kita yang harus kita berikan mengenai iuran. Ini saya bukan bermaksud saya berbangga diri ya, enggak. Tujuan saya hanya mengingatkan supaya DPC ini, organisasi kita ini bisa berkembang ke depan. Karena saya mohon maaf aja, kalau ada uang nggak bisa, mau siapapun ketuanya nggak bisa. Ya, karena tadi banyak keluhan, ya. Semua keluhan-keluhan itu bisa kita bantu kalau kita punya uang. Tapi kalau kita nggak punya uang, caranya di mana? Nggak bisa. Oh, oleh karena itu, ya mungkin saudara saya dari Tanah Abang dari manapun, di Senen itu peluang kerja masih ada untuk buka bisnis. Kalau ada yang mau, boleh nanti menghubungi kami sama ketua. Ya minimal, inilah memberikan contoh-contoh dagangan apa kira-kira yang masih bisa dilakukan. Di kaki limanya pun peluang masih ada di bawah itu, di Renayang. Ya mungkin apalagi ini mendekati lebarannya, peluang itu semakin terbuka. Saya kira itu. Nah, tadi mengenai saran-saran yang lain, bagaimana supaya hubungan antara anggota ini bisa berjalan dengan baik? Ya harus ada pertemuan. Ya, tadi Pak Ketua sudah menyinggung apakah di bidang seni, ya olahraga, budaya dan lain-lain. Tadi ada juga yang menyarankan untuk ibadah. Saya setuju untuk ibadah. Tapi untuk ibadah juga perlu dana juga. Nah, satu mengenai tempat. Nah, nanti tentu kalau ada ibadah itu minimal kita menyiapkan supaya menghangatkan badan, kopi lah gitu ya. Itu juga dibutuhkan. Nah, tapi semuanya itu kalau menurut kami itu adalah saran-saran yang baik ke depan untuk kemajuan organisasi. Tapi dengan catatan kita juga harus menyadari apa kewajiban sebagai anggota. Ya, kalau kita menuntut sama ketua, apa yang bisa dituntut sama ketua? Ya nggak bisa. Ini syukur yang masih setia gitu. Ya mungkin kalau ketuanya nanti berganti ya saya juga nggak tahu. Tapi saya hanya bisa berdoa kiranya ketua kita ini tetap diberikan Tuhan kesehatan dan segala pekerjaannya menghasilkan buah yang baik. Itu harapan kami. Jadi untuk semua kita yang hadir di sini percayalah, kalau kita kompak, marilah kita saling menolong, marilah kita saling memberikan informasi untuk anak-anak kita mungkin yang belum bekerja melalui media sosial. Contohnya ada lowongan di sini, ya kita share aja ya, nggak apa-apa. Itulah cara kita supaya bisa kita bangkit. Tapi kalau kita ada informasi, umpamanya penerimaan pekerjaan, kita diam, nah, ini juga tidak baik lah. Tapi kalau ada informasi, ya kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, barangkali itu bisa menopang nanti ke depan untuk anak-anak kita biar lebih maju. Saya kira ya banyaklah informasi-informasi kalau yang disampaikan itu. Tadi itu memang penjabarannya itu kan tingkat tinggi itu. Ya, tapi minimal kita sudah ada antisipasi dan disampaikan yang terjadi 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa. Mungkin itu anak-anak kita itu informasi seperti itu sangat berguna. Jadi apapun masukan dari kita semua, kalau yang saya dengar di sini semuanya masukan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu memberikan Tuhan berkaya supaya kita juga bisa sehat selalu dan selalu kompak selalu. Saya kira sementara itu aja. Terima kasih. Ini luar lagi deh. Kalau sama itu, apa itu? Jadi kalau
belajar secara di program organisasi ini, yang bagaimana kedepannya dan makanannya. Pertama sekali perjulu batadoma diriku au margoar domen Siregar. Au pertama sekali nya di Togion sekretaris tuh asa bue mansahor di organisasi PBB on. Mau backgroundku sebenarnya au anggota relawan dulu kan tumpik presor. Jadi pemahamanku dari waktu PBB OTOP alai nahianu BG ketika otorejo orang Batak itu kasar, preman, turun copet. Nah kebetulan doa Karejo di Pulau Gadung kawasan industri, Widodo mulai dua memahami Batak Toba. Saya awal Siregar saya naik berusi terus. Jadi Tuhan dua stereotip negatif itu tergambar. Ada yang orang sarung pahon sudah hami Batak. Tung nama nako bagaimana mungkin alami nasodong Karijona. Jadi manusun itu. Jadi mulu itu salahku tuh kita sebelumnya ya mulanya kita menampilkan wajah Batak itu melalui organisasi PBB lebih humanis, friendly, yang sedikit tegas atas umumnya boleh kasih masalahku baru kasih nekaning nagiatai amang penasehat do akademi nasing memang nah foto organisasi yang boleh berdiri mulus warung dana anak-anak organisasi neng mangulon AHB selalu terbentur dana. Orang majoritas hatai organisasi itu diri tersendiri. Mulu kita lau berpikir kita bensinna akadiana. Jadi mungkin pemahaman ni akahi terhadap Batak tarik untuk organisasi memang dang boleh tambahon siang hepeng. Ahadun atau harapon siang organisasi. Kita tidak munafik. Setiap orang pasti ingin mendapatkan sesuatu dari organisasi itu. Tapi bagaimana organisasi itu boleh mengalian sumisi itu kita dan boleh terlepason siang tanggung jawab tadi. Jadi organisasi dengan orang per orang adalah simbiosis mutualisme. Jadi kalau kebetulan dahulu dibayang ketua sebagai wakil bendahara. Jadi nakanya mau bantu untuk ketua jalan panggil tantangannya ngapain 7 bulan laporan keuangan. Jadi seperti upah bola berita saldo tahun 1.287 per Februari 2024. Tinggi 3 hari nasalku keluar 300, jadi kurang lebih 100. Nah kadang aku mengurusnya mungkin bilion keluar 150, jadi kurang lebih 200. Jadi nanti nguatai itu soal buat masih 200 soal lama main organisasi tahun bisa bekerja. Mau seperti ketua pemerintah Indonesia ini. Tanggal 27 mau salah kita raporda di sini kontak London hepeng sebanyak 500.000. Nah, jadi ngawui tahu pausor-pausor di bahasa Wata buama kita membain organisasi bui memenuhi sulit akan keinginan tahun melundang siap kita siap ICB. Terus terang, harus dari posisiku pengangguran dong. Mulai tahun 2010 sebelum 1 bulan sebelum COVID datang, usahaku bangkrut. Usaha fotokopi di daerah Duren Sawit bangkrut. Satu saja dong, dan kali jual. Nah, untuk ada tahu Tuhan
tidak boleh bahasa-bahasanya masih di perjalanan dulu. Jadi kasih kita memang masing-masing punya cerita kesusahan, tapi ya mau kita nggak masuk terus ada organisasi sedikit banyaknya kita boleh mengenai rawat. Jadi semua ini dulu kedua menolong hataku nahuan lebih berpanggil maaf Tuhan Tuhan sebutlah orang semua. Kebetulan untuk laporan keuangan kita secara transparan dan ini dari PJ-nya di rapat kota tanggal 23 kebetulan memang kita ada pengeluaran divisinya SD itu 500 dan biasanya cuma 500 karena tadi cuma 500 memang ada kontribusi ada sebelum ini kita coba dulu lihat dulu tunggal kata artinya kita beli tepuk tangan sama benda ini benar-benar transparan tidak ada yang dikurangi dari ini itulah enaknya kalau kita bekerja orang-orang yang kita percaya coba kasih jadi sebenarnya iuran ini minim Dubai 20.000 5 rokok untuk fungsi iuran ini sudah terus sedama penghulu penasihat kabur berdarah diuranikan artinya anggaran artinya enggak bisa dari kita padahal penasihat DPC sebenarnya harus berkontribusi dari kita hal kecil pun kita tidak bisa makanya tantangan ini saya minta dari beliau itu kita komitmen jadi fungsi iuran itu dari kita untuk kita dan saya pun akan berpikir bagaimana biar sehat keuangan organisasi. Makanya saya minta hal kecil harus kita lakukan dari diri masing-masing. Coba dikasih kita mana? Baru lanjut kalau ada masukan saya. Ya langsung aja. Sudah mau? Enggak, masukan enggak ada. Masukan. Iya itu itu. Ya, lanjut aja. Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri. Nah itu kebetulan nama saya ini Wahyu Ranggulan dan saya kebetulan pelajaran Jakarta dan saya nikah dapat baru Batak baru serai nikah di Porsche dan saya dikasih marga gitu jadi kurang maaf kalau belum begitu lancar gitu bahasa Bataknya. Saya juga ikut di PBB ini baru belum begitu lama baru 2 bulan. Saya juga masih perlu belajar. Tujuan saya ikut di PBB ini yang untuk kebersamaan gitu. Kita saling mengenal di tempat lain kan kita jadi bisa berteman lagi. Tujuan saya untuk kita bisa saling membantu dalam organisasi ini dalam kegiatan sosial. Jadi saya juga masih perlu pengarahan untuk ini. Terima kasih itu aja sih. Tepuk tangan. Ini bukan asli suku Batak, tapi karena dia udah dikasih marga, bangga dia jadi orang Batak. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Langsung ke waktu kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan dua tadi sudah banyak menyampaikan masukan semuanya itu sebetulnya tidak bisa ini organisasi kita ini berjalan tanpa dari hati yang tulus karena memang organisasi kita ini bukan seperti organisasi lain. Yang pertama saya tangkap dulu di Tokyo sendiri, saya sendiri dulu memberikan sebagai saran daripada itu tadi itu sangat bagus, apalagi di era digital sekarang itu. Tapi menjalankan itu butuh proses yang sangat tinggi dan punya ahli di bidangnya itu. Cuma yang saya sebetulnya ingin tahu dong, menjalankan ini kan harus sosial dulu, berbuat sosial dulu mungkin cara-caranya bukan langsung pakai lewat
Oke, teknisnya ada di situ. Itu masukan yang bagus. Tadi dari teman-teman juga sudah menyampaikan, intinya begini, dalam berorganisasi ini kalau nggak kuat kita fondasi, artinya kebersamaan itu nggak bisa berjalan. Secara umum, sebetulnya saya juga baru gabung di PBB, belum ada kuasa 3 bulan, tapi mengenai menjalankan organisasinya memang sangat rumit, dan perlu suatu saling mendukung. Gak bisa dikarenakan sapu lidi kalau satu kan gak bisa nyapu, harusnya kebersamaannya. Jadi harus banyak kita memang membuat terobosan. Salah satu ide yang saya sampaikan kepada kedua, saya belajar memang ini DPC bahkan sampai ke PRC lama betul yang dibilang senior saya yang duluan di PBB sangat bagus sebetulnya, karena tidak ada terobosan. Yang pertama, berorganisasi itu harus kita lekat dengan 3 pilar: kepolisian, TNI, dan tingkat wali-wali. Kalau PJJ, kalau PAC itu sama proses. Karena itu kalau kita kan kenal mereka, maka ketika suatu saat terjadi masalah kita nggak tahu mereka. Makanya kemarin itu saya juga ke ketua segera berjalan, dan itu orang sudah jalan. Mereka panggil atau tidak itu tidak ada masalah sama kita. Yang penting administrasi kita sudah kita pegang. Ini loh, kenapa Bapak tidak mengatakan kami ada PBB di DPC? Ini arsinya kan itu. Kalau itu tergantung mereka mau dipanggil kita udah semua enggak ada masalah sama kita, karena sudah tertuang di dalam hadir ini. Dan saya tahu sedikit dari saya ada SK-nya dari sini, SK daripada untuk DPC. Memang dulu sempat kondangan sini, sana yang pegang, sana yang sama si orang tamu dulu, habis itu si Homi. Kalau ini resmi, makanya kita beraudiensi dengan pihak 3 pihak. Itu keberanian kita. Kita tak kuat kalau nggak ada ini, kalau nggak ada SK-nya. Terus yang ketiga, menanggapi pernyataan dari pendatangan, kami tidak bisa. DPC itu hanya sifatnya regulator. Regulator artinya kalian memberikan ide ke kami, ayo kita jalankan. Jadi tidak bisa kami memutuskan, kalian yang memutuskan. Bagaimana DPC itu mengeluarkan SK kalau kalian tidak terbentuk, itu mengambang nanti. Kalau nanti contohnya ada 15 orang masih, udah isi saja dulu. Lalu dikumpulkan diberikan SK, kalian perkenalan bersama Polsek dan Koramil ya, kalau tingkat Koramil. Itu yang perlu. Mau kalian pakai baju, pakai apa, itu nggak ada artinya kalau instansi tidak mengetahui. Karena ada masalah di situ. Ada masalah di situ ketika terjadi sesuatu. Kalian membawa atas nama BPB, PAC, karena apa? Kalian tidak kenal birokrasinya, selesai Pak, nggak ada SK, nggak ada kemudian hukum. Makanya kan dari kemarin itu sering kita bilang, tolong kalian bentuk segera. Mau itu intinya kan ketua sekretaris bendahara, kabinetnya dulu bisa mungkin aja yang kenal dulu. Yang penting syarat administrasinya lengkap. Maka DPC bisa mengesahkan. Kalau udah ada SK, kalian sudah kuat. Artinya kalau kalian turun ke bawah, bikin proposal, bikin artinya kegiatan sosial, nanti pihak Samad kalau kalian sudah berkoordinasi bagus dengan Samad itu mengundang kalau ada salah, karena itu adalah dari Pemda. Makanya kalau organisasi ini kalau sudah tercantum di dalam kantor kecamatan, dia pasti ada kegiatan itu ada tahunan itu dipanggillah organisasi sosial. Kalau dia tidak belajar, panggil BPKW, dipanggil PB, dipanggil RT, itu ada. Dan itu dihadiri di tingkat kecamatan, camat, Kapolsek, Koramil, itu sudah kita lakukan.
Jadi hal ini perlu sebetulnya. Gak bisa kami artinya DPC itu membuat proposal, karena beda. Dalam organisasi kita ini kan ada DRT. Kami tidak bisa mengintervensi kalau sudah turun SK. Apa terobosan pilihan contoh cukup mengetahui dan membantu. Kalau ada terobosan, artinya di situ ada ini terobosan kita ini supaya melekat dulu masyarakat. Bagaimana caranya? Itu kalau itu bisa. Karena sifat DPC ini kan regulator. Makanya sebetulnya kekuatan organisasi itu di tingkat PAC dan peranti. Kalau DPC ini tingkatnya kan sudah beda tingkatannya. Lain dari DPD, lain dari DPD. Jadi nggak bisa. Kalau sudah kalian melengkapi nanti itu, nggak harus dikukuhkan. Contoh, tapi memang sih kalau lebih bagusnya dibuat acara memberikan ketakan gitu kan di acara. Itu kan punya anggaran besar, biayanya itu besar. Jadi harus kita buatkan dulu tugas, baru bisa berjalan di situ. Dan paling intinya sebetulnya di ADRT itu ada kewajiban daripada anggota. Yang faktanya kan ngasih 20.000 nggak bisa. Itu sebetulnya saya kalau jadi anggota PBB hak mana, kewajiban mana? Kan DPC itu untuk kewajiban mana? Dan ketika nanti suatu persoalan terjadi di tingkat DPC bisa mensukses kami DPC contohnya itu. Jadi tanggung jawab dulu kita sebagai anggota. Kita katakan kita anggota DPC, kita nggak ada kewajiban kita dari kita. Padahal kata peraturan ADRT itu ada tertuang di situ. Coba dilihat, pasti ada. Berarti 20.000 itu kalau lumayan, artinya sebulan itu bisa menghasilkan 300.000 dan sama kan dua. Lain lagi setelah ada terobosan seperti yang Pak bilang ini, terobosan untuk kesejahteraan anggota. Tapi kalau nggak kewajiban juga kita nggak bisa dianu terobosan. Kan itu hanya omong kosong. Jadi itu maksud saya bukan maksud apa-apa. Termasuk ini kan udah lama kita bicarakan DRC Tanah Abang. Tolong lihat dulu nanti kedua DPC bisa mengeluarkan itu. Nggak harus kita bikin acara karena itu budaya besar. Strukturnya itu kalau sudah ada, udah kasih SK. Kalian tahu ini si kecamat, kau perkenalan kecamat, kau proses orang itu udah ditanggapi enggak ditanggapi dulu kami. Ini sekarang kami ormas dan terdaftar itu kami buka. Jelas ada aturannya. Makanya sebelum kita berorganisasi harus paham dulu hukumnya apa, risikonya apa. Memang telat kami ini sebetulnya untuk bikin audiensi ke tingkat Kapolres dan wali kota. Sebetulnya karena memang ini baru tumbuh lagi ya, udah terbenam sebetulnya, udah lama banyak sih yang buat itu, tapi nggak tentu arahnya. Sama kayak PSSN yang sekarang, semua kita terus itu kita fasilitasi yang penting. Kalian ya duduk rapat dulu dengan penasihat supaya terbentuk, karena DPC itu bukan bisa besar tanpa ada PSC, nggak akan bisa, tak bisa. Dia kaumnya nggak gede, nggak besar. Terus yang ketiga dari Pak Sringer ya, sedikit saya tanggapi sedikit. Persoalan ini kan persoalan Riau dibawa ke Jakarta. Itu kan perdata sebetulnya kalau kasus hukum ini perdata, dan itu memang sangat susah. Yang bisa membuktikan itu medsos lewat konferensi pers. Kalau nggak siap nanti kita bicarakan, nanti kasih dulu namanya fotokopi sokok. Kan harus belajar, siapa tahu ada yang salah sama penilaian kan beda-beda. Hukum ini beda-beda, sedikit aja tanda kutip itu udah salah, bisa jadi salah menanggapi diri. Setelah nanti layak kasih, bisa diskusikan dengan teman-teman kan, lalu kita bikin konferensi pers. Tapi besar saja.
Saya satu bukan mau media Tribun News, mau media ini bisa uang yang perlu. Dan ini nggak besar, nggak harus. Kalau seperti ini kasus mafia tanah, ini kan orang besar juga pemainnya. Jadi memainkan itu nggak harus langsung ke sana. Biasanya dulu dari bawah, biasanya dibikin terkecoh terus, dibikin medsos sama kayak kasus Yosua lah. Kalau nggak medsos mana bisa itu? Orang melawan Nagogo ini, bagi gue medsos tidak. Nanti setelah berkomitmen, ada komitmen di dalam media. Contoh, ini diangkat berapa lama, kontraknya berapa, sangkutnya berapa media. Itu sekarang kan begitu, tapi lisensinya udah dulu datanya, nanti kita belajar dulu kan, apalagi kasus-kasus video ini macam-macam. Saya dulu tinggal di Malang dulu, saya tahu cara memainkan di situ. Diambil kayunya, diukur, dipancat, udah begini kita, surat nggak ada, hanya surat kepala desa, datang yang kuat, diurus sama BPN, langsung disertifikat mau bilang apa. Itu dia itu sangat. Kalau ini ada suratnya, suratnya dari bank. Jadi sekarang ini sebenarnya perusahaan ini datang diketahui masyarakat sebelumnya. Sementara masyarakat kita yang ada di situ sudah ada 20 tahun. Jadi PT ini datang ke situ atas nama musyawarah masyarakat dan dihukum wilayah yang mau dikerjakan. Simptomanya 80 hektar cukup tidak bisa nambah. Tahu-tahu sampai sekarang mengganti satu-satu. Jadi dia ambil kelemahan masyarakat dan sudah pernah dibawa bupati ke situ dia mencel kunci-kunci apa nih. Besok kemudian kerja lagi. Dibawa demo SD semua dibawa ke situ, demo 1 SD dibawa ke situ. Hari ini bulan 4 bulan yang lalu dibawa lagi sini di istana dan ditandatangannya dari sini. Itu pakai pengacara kan pasal hukum. Iya, bikin jadi biar lebih pikiran saya. Yaitu jadi saya bikin sendiri sudah terbuka sama Jokowi dan ditandatangani sekretaris negara ada nomor teleponnya di sini. Tinggal report juga saya sudah datangi Komnas HAM sudah, Komnas HAM termasuk kami sudah ada. Komnas saya memperpotong belum karena SIM dia generasi Mabes Polri sudah, Menteri Agraria sudah, Menteri Dalam Negeri sudah, Menteri Kehutanan sudah kami jalan semua. Kementerian bawa orang ini orang kita dapat. Cuman di sono tersendat semua surat yang dari istana itu Bupati Rengat nggak tahu hilang apa bagaimana. Makanya kemarin saya susul, saya tanya ke sono, belum pergi lagi saya ke istana bertanya lagi sama sekali. Intinya kan ada aksi dan terima surat bersama. Iya, jadi itu nggak terbantahkan. Ada sama saya bilang, makanya saya sudah tanya lagi ke istana lagi. Dan cuman aku panggil waktu kita ke BBO hal asabu yang tampil di TV berjumpa si leleh. Aku gengsinya ke si leleh. Asabu di tonton publik. Dia kami masyarakat mempunyai keyakinan. Jadi maaf kalau saya ngomong, si leleh itu tempo. Kompas. Dia itu nggak sembarangan. Artinya gini, untuk memunculkan suatu persoalan ke publik, diasari dulu dari awal. Nanti setelah muncul dia tanpa bersurat, dipanggil. Sama kayak kasus bersurat. Dipilahkan dulu ya. Kan medsos yang mengembangkan akhirnya si leleh memanggil narasumber orangnya. Jadi konsumsi publik ya. Jadi konsumsi publik. Jadi makanya saya bilang sama kayak menangkap tikus tikus itu kalau di kampung kita itu kalau di daerah-daerah nggak dapat pasti masuk ke sana kan. Coba dikasih asal kan udah semangatnya keluar sendiri kan. Begitu caranya. Itu caranya.
masukan dari saya ya. Apa yang itu Komisi 3 loh sebenarnya yang bekerja khususnya Alais, ingat kalau sebelum medsos dan cara media itu medsos baru cara kamu untuk saya tinggal jadi kerja soal nenggono sama Komisi 3 sebenarnya karena negara ini kan sudah kementerian kementerian istana dan menanggapkan membantu kami untuk visi Sebetulnya secara hukum kan sudah ada surat menteri, ada surat presiden. Sebetulnya butuh pengasapan itu sama kayak presiden. Bukan ranah dia tinggal menteri agraria kan sampai SI loh. Waktu itu sampai SI loh. Malah waktu itu kan dulu juga ada rapat kami itu SI di namun datang di negara. Jadi intinya gini aja. Kalau saya sih saat yang bisa awal mula bisa membuka kasus medsos itu sering buat-buatnya orang kalau bikin cara di medsos itu bisa terungkap. Kalau masalah negara ini itu susah kayak ini atau negara ini nggak bisa ditutup semua. Tapi kalau udah publikasi yang maksakan itu nggak bisa yang enak kalau dia bersih. Semua bisa lakukan konferensi pers, bila perlu demonstrasi itu caranya. Tapi pertama kan demonstrasinya coba Laila di Riau digerakkan dari situ itu caranya. Seperti kasus di Batam. 14 tahun dari kelola saya di sama tanpa ada pemberitahuan. Masa tidak ada itu? Walaupun itu istilah kata tidak itu tak. Kalau dikelola dalam jangka lebih dari 10 tahun itu sudah mempunyai ganti. Ada kan bukti-bukti pembayaran pajak kan? Ada betul di sini. Tapi langsung media langsung di mana dasar itu organisasi sudah baik medsos anggapnya alat demo di sampai dulu Pak. Itu enggak. Jadi nanti kita bahas lah itu. Jadi intinya gini lah, masukan karena yang buka kebetulan ya kita juga mudah-mudahan lain akan buka juga karena ada persoalan begini lain datang lagi gitu. Jadi harus kalau saya itu begitu lah ya. Kalau saya artinya ya lebih bagus lah terbuka. Ini enak sebetulnya dibahas. Tapi kan sebelum kita belajar dokumennya kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi intinya gini, dari rapat ini sebetulnya kita mengadakan rapat ini sebetulnya rapat internal dalam arti yang pertama program mau rakorda tanggal 23 ya? 23 itu untuk persiapan nanti dalam rapat itu mungkin pasti ada petunjuk dari DPD seperti apa rapat musyawarahnya. Rakorda ini sebetulnya biasanya ya minta laporan pertanggungjawaban apa yang kegiatan sosial yang telah dibuat DPD kan seperti itu sebetulnya akhir tahun. Terus yang ada sedikit saran saya, ini kan menjelang berbuka puasa ya, saya pernah melakukan itu di organisasi lain. Pada saat atau 1 minggu setelah berbuka puasa, dulu saya waktu di organisasi PB kita lakukan bagi kaki. Jadi ini gaunnya tinggi, sebetulnya dananya besar sih, ya cuma bikin kolak, kue-kue, jadi kita pakai dinas. Nanti kita panggil media, kita sorot khusus di media untuk membesarkan dulu. Jadi organisasi ini kalau nggak ada nama dulu susah itu mau terus semuanya juga. Dan PBB ini sebetulnya besar karena kasus Joshua saat itu wah tinggi itu ratingnya, sangat tinggi dia. Jadi maksud saya kan gini, saya punya ide. Contoh ini sebetulnya kebetulan kan kasus sudah diceritakan, tinggal 1 juta. Disitulah sebetulnya para anggota ini, ayolah kasihlah 20.000 kok
Gak usah dulu merokok satu hari, nggak mungkin nggak merokok kan? Itu maksud saya. Jadi supaya ini bisa, ide saya ini, contoh nanti paling tinggi taruhlah 3 juta biaya, contoh 500 dulu dari saya, contoh. Mudah-mudahan teman-teman terbuka hatinya, dan ini kita bikin di Senen, pas di jalur alternatif gitu kan. Kita pakai kaos saja kan, pas sudah buka puasa, udah kita pergi. Sebelum buka puasa, kita pergi. Ini saya panggil ke media, entah dua media kan, tapi Solo. Saya setting keduanya dengan cerai kan bagus kan. Jadi gaungnya tinggi, nggak seberapa. Begitu cara kalau berorganisasi, jual dulu sosialnya, baru nanti datang sendiri nih politik. Kalau apa dulu ada banyak organisasi PBB ini kan organisasi sosial. Itu dulu dibuat memang seperti yang menjelaskan tadi uang sebetulnya. Apalagi saya tahu ketua ini udah banyak bantu badannya di DPC. Saya tahu, makanya saya juga mau bergabung. Kok berhenti? Ketua sudah banyak mengeluarkan biaya, bahkan kadang-kadang diomongin lagi. Diomongin kewajiban dia tidak dikasih, makanya saya bingung. Saya lama di PBB, mungkin saya paham sedikit lah, dan saya sudah di tingkat DPD pun saya tampil, di tingkat PLC saya disuruh jadi ketua. Tapi karena tak pergaul-gaul bulu hidronya berkotor, malam pergaul-gaul bangunan itu dalam pasong dibawakan. Jangan kamu bagi siapa orangnya belum matinya, penampilan oke nilai jual itu kan. Jakarta ini kan belum nilai jual. Nggak orang tahu dia orang pintar pun nggak nilai jualnya dulu siapa. Jadi itu satu hal yang polisi itu juga kamu mensupport misalnya ini tawaran major tegaknya si major tercurilah dulu ini momen berbuka puasa ini dari kita sini. Kalau itu kan baru punya itu. Ada saran saya sebenarnya, saran kita dijawab ketua itu pertama, kami hari Sabtu ini membagikan 400 porsi makanan ke orang jalanan. Lokasi bisa kita yang tentukan, kita bisa di sana mengarahkan orang untuk antri, jadi nggak perlu mempergunakan lagi kas kita, itu udah bisa 400 porsi. Jadi gini toh, bisakah ini ditumpangkan oleh kita PBB? Ditumpangkan PBB? Maksud saya dalam membagi mereka itu, tapi dengan syarat Amang itu bawa media. Jadi nanti saya ada alasan. Mereka ini mau mengangkat nama yayasan ini. Karena selama ini kami sudah mau 3 tahun. Target kami membagi Jabodetabek 25.000 porsi sehari. Jadi hari Sabtu ini kami membagi 400 porsi nasi box, nasi kotak. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Aku nanti bisa koordinasi ke ketua wilayah untuk, aku bilang kami PBB bersedia untuk bersinergi lah, membagikan untuk mengatur antri semuanya, jadi keamanan. Iya, bisa. Itu bagus banget tuh momen. Bagus banget itu. Bagus. Nanti aku ini masalah nanti ke yayasannya dalam arti kan gini supaya jangan salah paham ya. Tetap yayasan yang menjalankan ini dengan anggaran dari yayasan. Kita hanya bersinergi membagikan. Selama ini kami dipegang sama Koramil Senen. Jadi Koramil Senen itu kami yang membagikan, mereka media sosial mereka datang semua dari Angkatan Darat itu. Jadi mereka datang semua, mereka yang nyebrang-nyebrangin orang yang antri mengambil makan seperti itu. Di Koramil Senen ini hari Rabu kemarin itu, setiap hari Rabu kami ada di sana. Oh, ada. Saya tahu. Oh, itu dari yayasan. Iya, itu dari yayasan kami. Jadi setiap hari Rabu kami ada 400 porsi. Saya kira kami memerlukan satu lokasi. Bilangnya kurang itu di media grup WA aku masuk makan gratis dari kurang. Bukan. Jadi selama ini kan dari kami itu. Karena media dia itu. Di sini. Iya. Jadi media. Cuma kan kami ada pelan kami di sana itu. Jadi
Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Sesobing dia. Ya. Ya. Jadi target kami selama ini 25.000 porsi sehari di Jabodetabek. Pasar Minggu itu ya. Iya. Ya udah gini, kita ini udah terbuka ya di sini. Kebetulan ini kan yayasan kita bisa menumpang dalam arti bersinergi. Kita pakai untuk bagi itu. Nggak apa-apa kita pakai sebagai mereka. Lokasi ini, jadi kalau bagi takjil itu ataupun nasi kotak 400 itu setengah jam juga bisa habis. Iya, karena kemana orang datang, ya kan? Artinya kekurangan lah tuh kemeramen. Saya pun dapat WA itu, disuruh saya datang juga, misalnya kan di media banyak. Artinya yang terangkat itu adalah orang. Nah, yayasan itu bisa kita bersinergi dengan yayasan itu. Kita ngobrol dulu, mungkin audiens kita pakai tempat ini. Bisa kita kira-kira untuk membagi, paling kita habis itu. Bang, yang saya tahu memang izin bang. Kalau yang sudah manis itu memang bukan baru kali ini bang. Kami sudah berdiakonia kan kak? Iya, kami sudah 3 tahun. Bukan kali, bukan baru kali. Bagus banget malah waktu kan Kalau membagikan kita pakai mobil, ada orang apa bagikan? Kenapa orang mau tempat ini? Supaya PBB naik. Bukan tempat ini emang, itu kan tujuannya untuk ojol, untuk Iya, iya. juga. Cuma karena kita ini satu visi dengan mereka itu, saya pikir kita bisa berdiri di sana. Iya, bisa kita berdiri di sini. sana. Karena kami kan udah berbentuk nasi kotak. Jadi kita bisa, vendor kita bisa buat sebelah, vendor kami bisa buat di sebelah itu, kita bawa media kita. Jadi saya izin, saya bilang PBB Pemuda Batak Bersatu Jakarta menyambut kita banget, dan mereka bawa medianya. Iya. Mereka welcome sekali. Tapi masalahnya dari perkumpulan kita ini, bagaimana kalau kita siapkan juga media kita PBB Jakarta Pusat? Itu karena itu satu sarana itu. Jadi ada, radio ada. Seperti tadi masalahnya si Amang itu, no viral no justice. Jadi itu mestinya yang Amang itu. Tapi kita siapkan biar ada sarananya kita itu. Saya punya kerinduan banget. Semua tadi kita punya saran itu perlu pohon yang kuat, kata Amang ini. Bagaimana perlu pohon yang kuat kalau mesin ekonominya nggak ada? Mestinya kalau kita udah benarkan ekonomi kita ini, setiap kita yang ada ini nanti kemudiannya digaji kalau sudah sumbernya kuat. Yakin itu kalau dari zaman saya percaya itu. Tapi lu artinya udah yakin. Belum. Ya di sini aja kita bicara. Tidak ada bicara gitu. Lu juga ini ada media. Dan juga satu lagi juga ada dua media. Lalu dari sana apa? Itu ada MSC radio. Nah, artinya kalau dapat omset, artinya ada punya media. Jadi Yayasan Damaris Pancasila itu Udah kan? MNC Kirepes. media modal kita datang ke sana, mereka itu sangat terima. Maksud saya gini, begini toh, kan Dito ini kan punya pimpinan yayasan. Iya. Apakah Dito bisa meyakinkan Kita udah aja gitu. atau kami berbuat surat dulu? Iya, udah sedia kita ke sana. Ke yayasan. Nggak usah kalau itu kuat, biar itu yang bawa kertas, saya percaya kalau itu bisa bawa PBB ke situ. Kalau sebenarnya kalau Amang bilang mau bawa surat itu sebenarnya itu lebih baik. Betul. Tetapi pengalaman kami kalau Amang tujuannya mau viralkan Yayasan Damaris Pancasila itu dengan kendaraan PBB itu tidak ada masalah. Nah, udah pas. Iya. Itu Nggak ada masalah. Mantap banget. Karena kan visinya kita ini kepengen mau viralkan ini loh, kita Indonesia ini perlu saling peduli. Ya, Paham. Dan kalau bisa nanti pas ada saat dibagi ini. setiap hari itu. Setiap hari. Setiap hari. 3 tahun ya. Tahu. Saya semua masing-masing. Setiap hari ya. Facebook masing-masing. Itu sudah. Jadi biasanya gini, Pak, ini membagi ini kenapa sampai dilibatkan orang? Sebenarnya kami Amang perlu banyak titik. Jadi kami tidak mau satu titik itu doang. Jadi Jakarta Pusat ini kami sekarang ini ada titik di Sembiong, ada titik di Rivoli,
kami mau di Senen, tapi di Senen saya udah izin sama itu tidak bukan kepala security di Blok 6. Dia nggak dapat gambaran yang saya jelaskan itu. Oh, dia orang bodoh itu, tapi sok pintar. Jadi security platformnya kan? Iya. Orang bodoh, tapi sok pintar. Langsung saya datang ke komandannya itu, kami bawa ini gitu. Biasanya orang welcome, dia enggak. Akhirnya saya lempar ke orang itu. Bisa, di situ kita bikin nggak apa-apa. Iya. Saya telepon murahnya nanti. Di terminal itu masih banyak orang yang kurang mampu. Iya, banyak di belakang itu. Di situ juga bisa. Nanti saya yang hubungi berhubungannya. Iya. Saya jamin. Jadi, ya namanya bersosial, siapa yang larang? Kurang menyebar. Tapi saya bisa kita bagi di depan dulu ini. Ya di sini. Supaya memang kita naik. Itu sampai Pak Jam itu bilang, Ya, ini ada dana kita ini 2 miliar. Bagaimana cara membaginya? Begitu. Betul. Itu memang selalu saya dengar di YouTube tuh, bikin pengalaman. Bikin juga pengalaman juga kan, teman-teman juga nggak ada yang mau banyak, udah. Dan udah Kepikiran itu anggaran daripada Koramil dan Kapolsek kan dibagi-bagi di sini. Ya. Tapi biasanya kadang kepikiran itu Koramil. Ternyata dari yayasan ya. Dari yayasan Kamaris. Dulu masyarakat Surabaya karena udah ada tuh ya. Kok Koramil dari mana begini hasil? Yang kemarin udah rumah saya kan. Dari mana jalan? Udah nggak ada kan. Santiago Siaulo kan Kita bisa tahu. Rohoi maka gitu katanya. Ya udah gini aja. Atau gini toh. Kami kesana dulu lah bisa saling kenal sama ketua yayasannya, boleh kan? Boleh. Atau Ketua yayasannya di Jerman. Oh di Jerman. Iya. Oh udah lah. Kalau itu nanti udah bisa memediasi dalam arti bersinergi, bersinergi nanti biar PBB Jakarta Pusat ikut kita kerjasama membagikan. Kalau kita bergabung ke mereka itu lebih kuat PBB. Ini bukan buka ini jalan. Karena apa? Mereka ready 10.000 kursi roda yang dibagi gratis. Pengobatan gratis. Kemarin itu ada apa ya? Bencana alam di mana itu di Jawa Barat itu yang di Garut itu Cianjur itu. Kita sembako sampai 10.000 ton. Tapi kok pengobatan semuanya. Maksud saya gini tuh, kok kenapa nggak pernah membumi? Kalau memang itu dari sebenarnya membumi aman, tapi nggak sampai ke kita ini. Makanya tadi seperti tadi sumber ekonomi yang tadi saya bilang itu jatuhnya ke diaspora. Orang-orang Indonesia ini yang merantau ke luar negeri semuanya. Akhirnya semua punya kerinduan, kumpulkan dana ini banyak, tapi untuk ketemu orang-orang yang jujur membagikan makanan ini kurang. Selalu tereliminasi. Tereliminasi. Karena gini toh, sepengetahuan saya, Pemprov. Jadi kadang-kadang kita berikan lansia, Pemprov itu ada kan bagi sepeda itu, ada dari balai kota itu dibagi-bagi. Kan pikiran kita kan gini, padahal kalian bagi juga. Jadi kan ini kan jadi bisa Yayasan Damaris Pancasila ini bisa kita buat jadi contoh kita. Kenapa? Mereka ini yayasan sama seperti kita ini, tetapi mereka itu tidak ada mempekerjakan anggota itu tanpa digaji. Kami pun digaji, makanya mereka itu tidak suka dengan orang yang tidak jujur itu, karena tidak ada tenaga kami, waktu kami yang tidak dibayar. Ya. Bagus ini toh. Makanya kenapa saya ngotot banget datang ke sini. Saya berharap Tuhan izinkan saya di sini dapat jadi berkat. Biar sumber ini akan besar sekali. Dan kita semuanya, bukan kita. Maaf ya Amang, banyak kita di sini ya, banyak kalian di sini yang mapan ekonominya. Tetapi kalau dihargai itu semuanya bisa jadi buat dana sosial, dibedakan dengan dana kasih itu. Kalau Yayasan Damaris Pancasila Indonesia bisa targetnya 25.000 porsi sehari, PBB kenapa tidak? Why not? Ya udah bagus. Kalau masalah publikasi saya udah mau tiap hari saya bisa. Iya, itu. Mungkin ketua Yayasan Damaris kita jalannya kita bersinergi. Banyak sekali. Banyak sekali. Hukum ada. Kedokteran ada. Jadi kalau ada kasus HAM atau kasus pendeta didiskriminasi, mereka langsung suruh buat paspor, visanya langsung mereka terbangkan.
hukum, mereka itu semuanya udah ada tim mereka itu untuk KPH kios. ya untuk itu. Ya udah. Ini aja dulu kita Sabtu kita terang. Ya, Sabtu ini ya. Iya. Sabtu ya kita bagi ya kita semua ya. Saya Kita buka. lokasinya. Lokasinya di sini dulu, start pertama. Start pertama di sini. Singkat kita dulu. Kami jemput. Sekarang kita Makanan dengan apa? Kita punya mobil Kira-kira lupa. Jalan lagi ke kantor. Ini di pos kita ini. Bukan di kantor bukan ada kok kantor kita. Samping Di sana kantor. Iya, ada kantor. Kita mesti digaji. Kita mesti digaji. Kita pertimbangkan dulu lokasi yang bagus. Apakah di sini ataukah bagusnya di Senen? Di sini bagus. Karena kalau di Senen kan kita bisa nanti melihat teman-teman kita pedagang yang lain melihat, oh iya PBB gitu ya. Maksud saya gini, kalau memang perlu pertama di sini, di Jalan Ajilumi itu pun bisa kita sebelah yang lokasinya security. Maksudnya jadi gini, gini, di Senen itu khususnya terminal memang bagus lokasinya, tapi di situ kan ada mencari rezeki, biasa rezeki, dan mereka itu tidak mahal. Kalau kita bikin gratis mereka yang mencari rezeki, artinya apa? Itu tidak akan menjadi sehat. Marah takjil. Enggak, menjadi tidak sehat. Artinya ini, orang itu menjual semangat nih, tapi tak lain itu gratis, para seorang. Artinya ini, berkahlah buat kita. Bukan mesti di tempat olahraga itu ya. Paham. Maksud saya gini, kalau ada yang lebih jauh dari mereka, artinya tidak saling menghargai lah. Di Senen juga boleh. Aku sih udah tahu. Kalau aku mau bikin di Senen, itu di depan Pertiga, paling depan. Kalau di belakang di kanan, artinya ada naik, ada ke belakang itu bagus. Kalau memang kita mau nanti di sana. Tapi dengan catatan itu, nggak masalah kita pakai secara sendiri. Kemudian oke. Artinya gini loh, kalau tidak kita nggak usah dibayar itu nggak apa-apa. Bukan itu kok. Artinya bersih dengan Yayasan Amaris Pancasila Indonesia. Artinya apa? Ya. Jadi berapa kali pun kegiatannya kita siap. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan tenaga. Artinya kita juga paham itu. Jadi saya sendiri pun di video itu saya nggak pernah dulu. Orang dulu bukan orang rezeki, tapi orang yang kedua pasti akan dijuali. Seperti itu. Dan terima kasih dok. Harapan saya sih kita akan bersinergi dengan Yayasan kita bilang tadi, dan mudah-mudahan dengan ini ada dari kita jadi action. Saya senang, aku mau ini seperti itu, bagus. Biar kita cepat selesai, nanti dokumen berapa akan di-email oleh sekretaris, nanti di HP. Terus masukan dari itu nanti akan kita kerjakan ya, itu dari dikirimkan, artinya kita eksekusi. Artinya bagaimana mempererat satu dengan lain sesama rekan juang. Lalu kedua, untuk pundi-pundi organisasi, aku ada ide. Di Jakarta Pusat itu adalah kota metropolitan dan sering terjadi insiden yang namanya demo. Kalau benar kita untuk PBB mau memberi tenaga, kenapa tidak akan jualan? Tapi catatan mau kalian kerja, artinya kita jualan uang, itu pun ada untuk yang jaga. Karena aku tahu sumbernya dan ini gampang dijual. Seperti itulah untuk mengisi kas kita. Lalu kedua, dari kegiatan kita kalau ada pun nanti ibaratnya bagaimana ini boleh itu, maka aku pikir dimulai dulu dari pribadi kita 20.000 nya. Seperti sekarang yang kejadian. Dan ini bukan yang dari kita ya. Sekretaris kita sakit. Kalau kita tujuin kan kita keluarkan anggarannya. Paham ya? Jadi berikanlah kontribusi sesuai dengan kewajiban Anda, dan Anda pun akan Anda terima. Ada ya kan orang sudah ada yang 20.000 hanya begitu. Tahun kemarin boleh 10 dan 20 karena nggak jalan. Padahal sebenarnya
dimulainya dari diri sendiri. Makanya kalau dari kita mulai sia-sia sih semua Pak. Ate kalau kamu bilang kalau sampai dari bendahara ini, ate beli itu, kalau yang beli setahun, atau orang 6 bulan, saya bisa bulan. Keliling aja bendahara. Keliling aja. Jadi asal pas taruh lebih masukan, masih ada nggak masukan? Biar saya kasih dia. Sambil jalan aja Pak Bendara. Kalau saya mau tidak semangat. Iya. Nanti untuk rakorda ternyata yang undang mulai dari ranti, jasi, DBC. Nah itu nanti ada kontribusi. Itu ya saya tapi gini, kalau itu nanti agak berat, nanti semua nanti koordinasi dengan saya. Terus kehadirannya nanti kita minta ada berapa untuk Jakarta Pusat, nanti kita share. Terus biar kita tunjuk buat rekan-rekan dua, sosok dia kalau tidak sedani, aku mau lagi kita proses yang sedani. Yang jelas adalah tidak mata, tidak doa. Orang yang muncul masuk itu orang. Ya mudah-mudahan lah dengan jalan ini kita dapat dukungan dari teman-temannya dan hanya mungkin dalam minggu ini akan kami kerjakan biar ada kas kami dan kami juga akan memberikan semua kayak bentuknya seperti ini untuk mengisi kas kami. Anak-anak boleh saya bilang dan mencoba hal mudah alai pernah pengurus mereka dan saya sampai senang itu jaga sudah pakai kamu kami asal bangga kemudian bersatu di kota inspirasi Jakarta Pusat apa soalnya orang yang kami buat kami dan sayang mudah begitu juga mereka juga. Mari kita saling mendoakan. Mari kita memberi energi, kontribusi setiap ada kegiatan di pusat. Dan begitu juga tanda apa? Serah kalian di SKK. Artinya apa? Kami juga punya nilai jual. Baru kedua, untuk solusi nanti kita bicarakan. Saya pemikirin itu bagaimana organisasi itu memiliki income. Ada begitu juga kalau punya anak usia demo, ada orang yang jual sama biji. Berarti kita dapat berapa itu? Kalau 3 ini 100 biji berapa? 3 juta toh? Kalau semua tidak ada yang boleh kita. Lain itu kita harus secara model, lain kewajiban. Kalau pengelolaan organisasi itu kadang-kadang dadakan. Oke, biar selesai. Rapat kita tutup dan mari kita berdoa. Ya, untuk malam ini rapat saya tutup sampai. Untuk teman-teman, mari kita berdoa. Puji syukur mengucapkan kepada Tuhan karena atas kasih yang murah membuat kami hidup. Ya Tuhan, pada malam hari ini di mana kami telah menyelesaikan rapat kami, semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana kami dan menurut kehendak-Mu. Ya Allah surga, dan juga sekretaris kami dengan sakit membaca dan memberikan dia. Dan juga Tuhan teman-teman kami manapun mereka berada, berkati mereka tergantung keluarga pribadi dan pribadi. Dan juga kami Tuhan untuk kami berkati kami dalam perjalanan hingga sampai tempat masing-masing. Kami juga yang telah kami orang berdosa, ampuni kesalahan kami di dalam anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tentukan kita Tuhan. Amin. Aku dibebas. Karena mari sampai boleh. Hari Sabtu.
Sore ya? Iya. Selain ini toh, kalau kami jam apa? Ini aja di DPC aja. Itu ke gedung DPC lah, yang tadi juga. Kayak itu enggak. Ada DPC. Nanti diinfokan aja toh. Jadi supaya mumpung masih di sini teman-teman kesediaannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita di sini lah umpur. Nah, biar rame-rame dulu kita pakai kaos saja, kaos nggak masalah. Pakai kaos saja, kaos merah. Ini betul. Sorry, Ada lah harus kan pernah udah sebelum kita sama. nggak boleh karena ketua Sabtu itu ya santai luar negeri. Luar negeri udah stop ini. Mungkin atau inilah yang menyampaikan. Saya siapkan. Nanti diwawancarai salah satu yayasan dari ketua, jadi gaungnya tinggi. Kalau udah naik satu nanti kan tidak ada juga. Sabtu mulai kita kasih lek. Halo. Bukan Sabtu doang. Sore. Gambar kuma kita nggak tahu untuk tinggal mobil di tempat mah isok mah dong. Kalau besok pas dulu nggak usah. Tapi kalau mau suntik anak nggak apa-apa. Bukan libu. Kalau mau suntik anak nggak apa-apa. Kalau kita rame-rame, stop ojol. Ojol ya, stop ojol. Karena libu. Nanti teman saya ojol, boleh 1.000 orang bisa jadi apa? Budgetnya cuma 400. Iya, artinya apa? Ketua ojol di Jakarta Pusat Markas Mamora. Nah, itu cuma saya kontak. Itu bisa dimanfaatkan itu kalau kita kumpulin ojol itu, tapi ya namanya. Udah mau pakai. Layan. Si Yuta Juru, udah. Enggak dong sudah. Saja, ada masalah. Sama